Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksud Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ketika mereka menyaksikan Yesus membersihkan bait suci, para rasul mengingat kata-kata dari Mazmur 69, "Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Melalui semangatnya dan cintanya yang besar untuk rumah Allah, Yesus menggenapi kata-kata perjanjian lama. Yesus mengambil alih rumahnya sendiri, bait suci, dan Yesus mengusir semua orang yang menjadikannya tempat berdagang. Dengan melakukan itu, Yesus mengajarkan kita agar iman kita juga harus murni dari semua kepentingan yang mementingkan diri sendiri dan pragmatis. Kita haruslah dimurnikan untuk bertumbuh dalam persahabatan kita dengan Kristus. Saudara-saudari, ajaran Yesus tentang bait suci juga menunjukkan kepada kita jalan menuju pemurnian batin, yakni misteri Paskah. Yesus mengacu pada kematian dan kebangkitannya ketika dia berkata, "Rombaklah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunkannya." Dia tidak hanya menggenapi perjanjian lama dalam perikop Injil kali ini, tetapi dia juga memberi kita contoh dan kunci pemurnian kita, bahwa kita harus mati bagi diri kita sendiri untuk memiliki kehidupan. Kita harus membuang kekhawatiran yang mendominasi hati dan pikiran kita, bahkan selama waktu doa. Hanya melalui pemurnian kita dapat mendengar suara Roh Kudus. Saudara-saudari, Yesus tidak membutuhkan siapapun untuk memberitahunya tentang sifat manusia. Yesus tahu dengan baik. Yesus tahu betapa sulitnya melepaskan diri dari apa yang bersifat manusiawi dan meningkatkan semua yang kita lakukan ke tingkat spiritual. Ketika Yesus berada di bumi, Yesus mengalami pergumulan dan pencobaan yang kita hadapi. Melalui teladannya, Yesus mengajari kita bagaimana kita mesti hidup. Yesus mengajarkan kita untuk menjadi radikal dalam memilih Tuhan dalam hidup kita dan berani mendahulukannya. Kita perlu mendahulukan Tuhan dalam pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadi kita. Kita dapat mendahulukan Tuhan, dan ketika kita dapat mendahulukan Tuhan, maka kita benar-benar dapat menjadi bait Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran,
Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.